Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meikara Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Kurva titrasi asam amino. Tujuan percobaan, mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3, pengelolaan laboratorium, dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Titrasi atau titrimetri mengacu pada analisa kimia kuantitatif yang dilakukan dengan menetapkan volume suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat, yang diperlukan untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan dari zat yang akan dianalisis. Larutan dengan konsentrasi yang diketahui tersebut disebut dengan larutan standar. Kurva titrasi diperoleh ketika pH dari volume tertentu dari lautan sampel yang bervariasi setelah penambahan asam atau alkali. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amphoter atau cenderung menjadi asam pada larutan basah dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi Zwitter ion. Berikut struktur Zwitter ion asam amino. Alat percobaan, pH meter, buret, statif, gelas beker, gelas ukur, batang pengaduk, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan 0,1 molar HCl, 0,1 molar NaOH, 0,1 molar glisin, larutan standar buffer, aquades, dan tisu. Hidupkan pH meter untuk melakukan kalibrasi. Lakukan kalibrasi pH meter menggunakan larutan standar buffer 4. Lakukan kalibrasi pH meter menggunakan larutan standar buffer 7. Lakukan kalibrasi pH meter menggunakan larutan standar buffer 10. Ambil glisin sebanyak 20 ml. Masukkan NaOH ke dalam buret. catat pH setelah penambahan HCl menjadi 1,6.
Berikut data hasil pengamatan volume NaOH yang didapatkan. Dan ini merupakan kurva titrasi 20 mg glisin 0,1 molar versus NaOH 0,1 molar. Titrasi asam amino termasuk ke dalam jenis titrasi potensiometri. Prinsip titrasi potensiometri didasarkan pada pengukuran potensial listrik suatu sampel dengan menggunakan elektroda yang dihubungkan dengan pH meter. Potensial listrik yang terukur dalam hal ini adalah pH dari larutan tersebut. Pada titrasi ini, sampel glisin sebagai anodik dan NaOH sebagai titran. Titik isolistrik ini spesifik bergantung pada jenis asam aminonya, di mana pada percobaan ini digunakan glisin yang mempunyai titik isolistrik yaitu sebesar 5,97. Dalam keadaan demikian, asam amino tersebut dikatakan berbentuk Zwitter ion. Asam amino dapat bereaksi dengan basa kuat karena bersifat asam lemah dan bereaksi dengan asam kuat karena mengandung gugus NH2 yang bersifat basa lemah. Gugus yang memberikan sifat asam adalah gugus COOH. Hal ini karena asam amino bersifat amphoter. Ketika larutan NaOH ditambahkan ke dalam larutan asam amino, ion-ion OH- dari NaOH menunggu gugus COOH dan menarik ion H+ membentuk H2O. Gugus asam berubah menjadi COO-, yaitu terdeprotonasi. Berarti saat asam amino ditambahkan basa kuat bersifat asam lemah. Kebalikannya, saat asam amino direaksikan dengan asam kuat yaitu HCl, ion-ion H+ tertarik ke gugus NH2 membentuk NH3+, yaitu terprotonasi. Berarti ketika asam amino ditambah dengan asam kuat, asam amino bersifat basa lemah. Kesimpulan yang pertama, asam amino bersifat amphoter yang berarti bahwa akan bersifat asam pada suasana basa dan bersifat basa pada suasana asam. Yang kedua, pK1 terjadi pelepasan proton oleh gugus karboksil pada reaksi kesetimbangan. Yang ketiga, pK2 terjadi pelepasan proton oleh gugus amino yang terjadi pada reaksi kesetimbangan. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.